Kalian pada sadar nggak sih kalau belakangan ini timeline sosial media kita tuh penuh sama foto atau gambar mirip style Ghibli. Dan ternyata ini adalah update dari ChatGPT. Jadi sekarang kita bisa bebas ubah foto biasa kita jadi style anime-anime terkenal termasuk juga style Studio Ghibli. Terus dari banyaknya pro dan kontra di internet, apakah Ghibli udah ambil tindakan terhadap OpenAI atau ChatGPT? Atau malah Hayao Miyazaki, om-om yang punya idealisme tinggi ini makin marah melihat karyanya dibuat seperti ini? Tapi sebelum kita bahas itu semua, kita malah dapat informasi terbaru dari Studio Ghibli yang buka lowongan kerja di tengah ramainya di internet tentang OpenAI yang niru style mereka. Apakah ini jawaban Studio Ghibli dari ramainya style mereka yang dalam tanda kutip dikopi oleh OpenAI? Jadi yuk kita bahas saja semuanya. AI di dunia seni itu udah jadi hal yang kontroversial banget sih. Di satu sisi ada yang bilang AI itu alat inovatif yang bisa bantu seniman bikin karyanya jadi lebih cepat dan pastinya juga lebih efisien. Tapi di sisi lain, banyak juga yang protes keras. Mereka bilang AI cuma nge-copy tanpa bener-bener ngerti makna di balik setiap gambar yang mereka hasilin. Dan juga banyak yang bilang karya AI itu nggak punya nyawa dan makna yang mendalam. Apalagi kalau kita ngomongin Studio Ghibli, mereka kan dikenal banget sama metode tradisionalnya. Terus gimana reaksi Studio Ghibli sama tren AI ini yang ramai banget belakangan ini? Jawabannya mungkin bisa kita lihat dari cara mereka ngumumin proyek terbaru mereka. Jadi kalian tahu anime The Boy and the Heron di tahun 2023 yang bisa dibilang lumayan sukses lah ya. Ya itu anime terbaru buatan Studio Ghibli, tapi Studio Ghibli nggak berhenti di situ aja. Mereka lagi ngegarap proyek animasi pendek terbarunya. Tapi uniknya, mereka nggak ngumumin proyek ini tuh pakai press release atau teaser bombastis kayak pada umumnya. Malah mereka kasih tahu lewat lowongan kerja di situs resmi mereka. Yap, ini beneran lowongan kerja loh ya. Kalaupun kalian di sini ada yang mau daftar pun bisa, asal CV sama portofolionya bagus loh ya. Dan pastiin harus bisa bahasa Jepang. Jadi posisi apa aja sih yang dicari sama Studio Ghibli? Jadi ada dua posisi yang mereka cari, seniman latar belakang atau background artist dan tim finishing. Terus deadline pendaftarannya tanggal 24 April 2025, ya bulan ini. Dan semua aplikasi plus contoh karya harus dikirim secara fisik, bukan digital. Ini kayak bentuk pernyataan sikap dari Ghibli bahwa mereka masih setia banget sama metode tradisional dalam produksi animasi mereka. Tapi ada syarat yang unik juga loh. Jadi syarat uniknya tuh, salah satu gambar yang dikirim harus dibuat manual, nggak boleh pakai alat digital sama sekali. Jadi semakin jelas nih, kalau Ghibli nggak mau kompromi sama teknologi AI yang lagi booming sekarang-sekarang ini. Mereka tetap berpegang teguh sama nilai-nilai seni tradisional. Terus proyek apa sih yang sebenarnya mereka kerjain sekarang? Apa udah ada informasi lebih lanjutnya? Sayangnya, seperti biasa, Studio Ghibli tuh emang tertutup banget soal detail proyek mereka sampai sekarang. Belum ada info resmi tentang plot atau karakter di animasi pendek ini. Kalau kita ngelihat dari pola-pola sebelumnya ya, kemungkinan besar detailnya tuh bakalan dirahasiain sampai mendekati tanggal rilisnya nanti. Tapi ada satu petunjuk menarik nih buat kita semua. Di lowongan kerja yang mereka pasang, ada istilah Tenpen Animation Sukuhin. Moga aja penyebutan saya bener ya. Yang artinya satu atau beberapa animasi pendek. Jadi akhirnya muncul di benak kita nih, berarti Ghibli nggak cuma ngerjain satu film doang dong, tapi beberapa sekaligus. Jadi emang Studio Ghibli sendiri punya koleksi film pendek mereka yang eksklusif. Kayak Mai and the Kitten Bus yang cuma bisa ditonton di Ghibli Museum di Tokyo atau Ghibli Park di Aichi. Dari sini kita mungkin bisa berspekulasi, apakah proyek baru ini juga bakalan jadi bagian dari koleksi eksklusif itu atau mungkin mereka bakalan rilis animenya nanti secara luas dan global. Jawabannya ya tentu aja masih misteri, tapi kabarnya sih pengumuman resminya bakalan datang menjelang akhir tahun nanti. Ya, jadi gitulah ya. Di satu sisi, teknologi AI yang bisa ngasilin style Ghibli itu emang bikin kita ngelihat betapa cepatnya perkembangan dunia seni. Tapi di sisi lain, Studio Ghibli tetap ngejaga idealisme mereka. Proyek animasi baru ini dibikin pakai metode manual tanpa campur tangan AI. Kayak pesan kuat, kalau seni sejati itu nggak cuma hasil akhir, tapi juga proses panjang yang penuh dedikasi. Jadi saya pengen kasih sedikit pendapat pribadi saya. Kita tahu lah ya, belakangan ini teknologi AI itu emang udah nggak bisa lagi kita bendung. Ya mau nggak mau kita tuh harus beradaptasi sama perkembangan zaman untuk terus survive di dunia kreatif, mengingat besarnya potensi AI di masa yang akan datang. Tapi saya bukan orang yang anti AI, enggak. Kita nggak bisa tutup mata lah ya. Bahkan saya ngerjain skrip ini pun tetap pakai bantuan AI, walaupun ya mungkin 20-30%. Tapi ini tetap sangat ngebantu saya sebagai konten kreator kecil. So, selama kita bijak dalam menggunakan AI dan kita sadar betul kalau AI itu nggak bisa dilepas 100%, maka saya rasa nggak akan ada masalah.
Jangan kayak pemerintah negara seberang yang promosi makan siang gratis pakai AI, tapi nggak ada sentuhan manusianya. Ya, menyon-menyon doang hasilnya, dan hasil akhirnya malah banyak hal yang kurang dan janggal. Jadi pesan dan saran aja buat yang gunain AI, tetap kalian harus sentuh itu hasil AI, karena kita harus tetap susupin nyawa di setiap karya yang kita buat. Dan kalau masalah ChatGPT yang bisa ngasilin style Ghibli, saya sih nggak mau terlalu komen lah ya. Soalnya kan itu hampir mirip sama filter-filter yang selama ini ada kan. Selama nggak disalahgunain, saya sih lebih milih untuk no comment. Dan saya pribadi nggak akan gunain filter ini, soalnya entah kenapa saya ngerasa sungkan aja. Tapi kan setiap orang punya sudut pandangnya masing-masing kan akan hal ini. Ya mau gimana pun kita harus tetap hargai pendapat orang lain. Nah, gimana menurut kamu? Apakah AI bakalan jadi ancaman atau cuma alat bantu di dunia seni? Terus, apakah kamu juga penasaran sama proyek baru dari Studio Ghibli ini? Jadi buat kalian yang punya opini, pendapat, kritik, dan saran, silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa untuk like dan share dan subscribe YouTube Anime supaya nggak ketinggalan berita terbaru seputar anime. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.